Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan melalui hutan saat matahari akan terbenam. Serena mengatakan mungkin mereka tidak akan sampai ke Pokemon Center tepat pada waktunya, jadi teman-temannya menyarankan untuk bermalam saja di hutan tersebut. Serena yang terbiasa nyaman di rumahnya, tentunya agak ragu dengan gagasan tersebut. Namun teman-temannya mengatakan nanti Serena juga akan terbiasa dengan sendirinya. Dan Serena pun terpaksa mengiyakan. Rupanya selain ahli dalam menciptakan berbagai macam alat, Citron juga pandai memasak, dan makanan yang dibuatnya terlihat sangat lezat. Setelah selesai makan, Serena menawarkan makaron yang disimpannya sebagai hidangan penutup. Namun saat kotaknya dibuka, isinya kosong. Citron pun menyadari bahwa Chespin yang rakus adalah pelakunya, yang melahap habis semua makaron itu. Citron meminta maaf atas kelakuan Pokemonnya itu, tapi teman-temannya mengatakan itu bukanlah masalah besar. Daripada itu, Satoshi mengajaknya bertarung, untuk meningkatkan kemampuan Pokemon-Pokemon mereka. Dan Citron pun menerima tantangannya. Satoshi memerintahkan Froakie Bubble, sementara Citron memerintahkan Chespin untuk menghindar. Tapi karena kekenyangan, Pokemon itu kesulitan bergerak. Citron lalu menyuruh Chespin tackle. Namun Satoshi memerintahkan Froakie untuk menghindari serangannya, dan mendaratkan Pound yang super efektif untuk melumpuhkan Chespin. Eureka mengejek kakaknya dengan mengatakan, bahkan Dedenne pun bisa mengalahkan Chespin yang lambat itu. Dan Chespin yang tidak terima dengan pernyataan tersebut, meminta untuk segera bertanding melawannya. Akhirnya pertarungan antar kakak beradik itu dimulai, tapi teman-temannya mengkhawatirkan Citron yang kurang memperhatikan keadaan Pokemonnya. Dan seperti yang diduga, ketika Chespin hendak menyerang, Pokemon itu malah terpeleset dan meluncur ke arah musuhnya, memberi Dedenne kesempatan untuk melancarkan Thunderbolt. Alhasil Eureka pun memenangkan pertandingan tersebut dengan mudahnya. Pada malam harinya, Serena dan Eureka yang berbagi tempat tidur di tempat yang sama, terlihat masih terjaga dan malah bermain-main. Sedangkan Citron masih sibuk membuatkan alat latihan untuk Chespin. Saat sedang bekerja, Chespin terbangun dari tidurnya, dan berjalan mengikuti aroma lezat ke dalam hutan. Akhirnya Citron berhasil menyempurnakan alatnya, yang dinamakan peralatan latihan pengurangan lemak berlebihan. Citron pun mencoba alat yang dibuatnya tadi, dan mulai mengoperasikannya. Tapi alat itu tiba-tiba meledak dengan sendirinya, mendorong teman-temannya untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar tenda. Citron menjelaskan bahwa dia sedang membuatkan alat latihan untuk Chespin. Namun mereka menyadari Chespin telah menghilang, dan mulai berpencar untuk mencari Pokemon tersebut. Setelah dicari-cari, mereka tidak kunjung menemukan Chespin, yang membuat Citron beranggapan bahwa mungkin Chespin benci kepadanya karena disuruh bertarung terus, padahal dia lebih suka bersantai. Tapi yang lainnya meyakinkan bahwa mereka akan segera menemukan Pokemon tersebut. Jadi mereka pun melanjutkan pencarian lagi. Sementara itu, Chespin yang mengikuti aroma lezat, kini tiba di depan rumah nenek-nenek. Nenek yang melihat ada Pokemon tergeletak di depan rumahnya, segera membawanya ke dalam. Begitu Chespin bangun, nenek baru saja selesai membuat makaron. Dan dia mengizinkan Pokemon yang kelaparan itu untuk mencicipi makanannya. Citron yang kebetulan lewat di depan rumah nenek, menemukan Chespin yang sedang dimanja-manja oleh nenek tersebut. Melihat kedekatannya dengan nenek, Citron merasa bersalah atas apa yang dilakukannya terhadap Pokemonnya, dan menganggap nenek bisa menjadi trainer yang lebih baik untuk Chespin, jadi dia pun pergi meninggalkannya. Citron yang berkumpul lagi dengan teman-temannya, memberitahukan bahwa Chespin kini telah dirawat oleh orang yang tepat, dan dia membiarkannya karena ingin Chespin hidup bahagia. Teman-temannya justru kecewa dengan keputusannya tersebut, karena seorang trainer Pokemon yang baik tidak akan pernah meninggalkan Pokemonnya tanpa suatu alasan yang jelas. Apalagi Citron sangat menyayangi Pokemonnya. Sesampainya di rumah, kakek yang baru saja pulang dari turnamen, hendak memakan makaron yang ada di atas meja. Tapi nenek merampasnya, mengatakan bahwa suaminya itu harus mengalahkannya dulu jika ingin memakan makaron tersebut. Kakek ragu istrinya bisa mengalahkannya, tapi nenek mengaku punya senjata rahasia, yaitu Chespin. Namun Chespin sendiri nampaknya masih belum siap jika disuruh bertarung. Kakek mengeluarkan Delphox yang langsung menyerang Chespin. Dan ledakan yang ditimbulkan dari pertarungan itu, menarik perhatian Satoshi dan kawan-kawan untuk mencari sumbernya. Mereka pun sampai di tempat kejadian,
dan melihat Chespin yang berupaya bertahan dari serangan Delphox. Ketika Citron hendak mendekatinya, dia mengurungkan niatnya karena merasa tidak pantas menjadi trainer Pokemon itu. Namun teman-temannya mengatakan bahwa Chespin berada pada posisi yang tidak menguntungkan jika berhadapan dengan Pokemon tipe api. Ketika kakek memerintahkan Delphox Flamethrower, Citron turun tangan dan menangkis serangannya itu demi melindungi Pokemonnya. Citron mengungkapkan bahwa dia adalah pemilik Pokemon tersebut, dan nenek merasa kecewa karena Pokemon itu sudah ada yang punya. Saat kakek mengumumkan dialah yang menjadi pemenangnya, Chespin bangkit lagi untuk pertandingan ulang, dan kali ini Citron yang akan mengendalikannya. Delphox melancarkan Will-O-Wisp, dan Chespin berguling-guling untuk menghindari serangannya. Gerakannya semakin cepat, sehingga Chespin pun bisa bertarung dengan gesit lagi. Namun Delphox membalasnya dengan Flamethrower, membuat Chespin terpental ke belakang. Chespin yang berjuang untuk bangkit lagi, mengaktifkan ability Overgrowth, yang dengan itu dia pun berhasil menjatuhkan tongkat yang dipegang Delphox. Kakek sangat marah sekali dan berniat untuk menghabisi Citron. Namun tiba-tiba punggungnya encok, dan kakek pun tidak sanggup lagi berdiri. Kakek dan nenek menjelaskan pertengkaran yang terjadi, tapi berkat adanya mereka yang datang ke rumahnya, pasangan itu pun berdamai lagi. Ketika akan berangkat, Chespin menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak membenci Citron, dan ingin terus berpetualang bersamanya. Mereka pun berpamitan dengan kakek dan nenek, melanjutkan perjalanan lagi. Dikarenakan hari sebentar lagi akan gelap, Serena malah menyarankan untuk bermalam di hutan, nampaknya sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Dalam perjalanan menuju kota berikutnya, Citron mengingatkan adiknya untuk tidak memberi makan Dedenne terlalu banyak, kalau tidak ingin Pokemon itu berakhir seperti Chespin yang rakus. Serena juga mengkhawatirkan hal yang sama, karena Fennekin sering mengunyah ranting kayu. Satoshi mengatakan bahwa dia memberikan Pikachu makanan yang sehat, agar Pokemonnya bisa bertambah kuat. Namun saat mereka mendekati kota berikutnya, Eureka menyadari Dedenne telah menghilang. Satoshi dan kawan-kawan pun mulai mencari Pokemon yang menghilang tadi, dan menemukannya sedang menatap pohon beri. Eureka menghampiri Pokemonnya dan berjanji akan memberinya makanan yang lebih enak daripada itu. Sesampainya di Pokemon Center, Eureka yang melihat ada wanita cantik, mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai istri kakaknya. Tapi Citron yang malu segera menyeret adiknya ke belakang. Dan ketika Citron mengomel, wanita cantik itu pergi bersama adiknya, yang secara tak sengaja menukar tas miliknya dengan yang punya Eureka. Dengan Pokemon yang telah disembuhkan sepenuhnya, Satoshi mengajak Citron untuk bertarung seperti biasanya. Eureka berjalan mengikuti teman-temannya, sama sekali tidak sadar dengan tasnya yang tertukar tadi. Chespin melancarkan tackle, dan Pikachu merespon dengan Iron Tail, yang mengenai musuhnya itu. Chespin berupaya membalas dengan Vine Whip, namun Pikachu melompat dengan tinggi untuk menghindarinya. Di sela-sela pertarungan itu, Pichu keluar dari dalam tas Eureka. Pichu yang sangat takut dengan orang asing, langsung menyerang Serena dan Eureka. Satoshi dan Citron segera menghentikan pertarungan mereka, dengan Pikachu yang melancarkan Thunderbolt untuk menenangkan Pichu yang ketakutan tadi. Semuanya pun penasaran dari mana Pichu itu berasal, yang ternyata Eureka mengambil tas yang salah. Eureka dan teman-temannya pun kembali ke Pokemon Center, tapi tidak menemukan tasnya yang menghilang. Untungnya Suster Joy memberitahukan bahwa kakak beradik yang mereka sapa sebelumnya memiliki tas yang serupa. Eureka menyalahkan dirinya sendiri atas menghilangnya Dedenne. Namun kakaknya meyakinkan bahwa mereka akan segera menemukan Pokemon itu lagi. Sementara itu, Rena dan adiknya yang berjalan di tengah kota, bertemu dengan teman lamanya. Selagi kakaknya mengobrol, Rimu menemukan Dedenne di dalam tasnya. Dia pun berlari mencari Pokemonnya, karena Pichu merupakan Pokemon paling berharga yang diberikan oleh kakaknya. Satoshi dan kawan-kawan berlari menyusuri kota, untuk menanyakan apakah ada kakak beradik yang lewat di sekitar situ. Namun tidak mendapatkan petunjuk, sehingga mereka pun berpikiran mungkin trainer Pichu akan kembali ke Pokemon Center untuk mencari Pokemonnya yang menghilang. Ketika Rimu sedang melamun, Dedenne tiba-tiba melompat keluar dari dalam tasnya. Dia mengejarnya sampai ke depan truk donat, dan Rimu yang menyadari Pokemon itu pasti kelaparan, jadi dia membelikan makanan untuknya.
Kalau dilihat-lihat Dedenne merupakan Pokemon yang imut juga, sehingga Rimu yang suka dengan Dedenne akhirnya memasangkan pita di telinganya, dan memutuskan untuk kembali ke Pokemon Center untuk mencari Pichu lagi. Beberapa saat kemudian, Satoshi dan kawan-kawan tiba di taman, namun sayangnya Rimu sudah tidak ada di sana. Mereka yakin sepenuhnya bahwa trainer Pichu sedang menuju ke Pokemon Center. Seketika Citron mendapatkan ide, dan dia segera merancang alat buatannya sendiri. Pikachu lalu memetik beri dari pohonnya dan memberikannya kepada Pichu. Meskipun sedih karena kehilangan Dedenne, setidaknya Yurika bisa sedikit tenang dengan adanya Pichu yang berada di sampingnya. Rimu yang kehilangan Dedenne berusaha mencari Pokemon itu, dan setelah berhenti di depan toko boneka, dia menemukan Dedenne yang tertidur di tumpukan boneka tersebut. Rimu mengambil Pokemon yang tertidur itu, dan berjalan lagi menuju Pokemon Center. Citron menunjukkan mesin amplifier gelombang radio, yang akan memperkuat gelombang listrik Pikachu dalam jangkauan yang luas sehingga Dedenne dapat menangkapnya. Dedenne yang menangkap sinyal tersebut, segera berlari menuju ke sumbernya. Pada awalnya perangkat itu bekerja dengan baik. Tapi karena beban yang terlalu berlebihan, mesin itu akhirnya meledak, menarik perhatian Rena yang bergerak menuju ke lokasi kejadian. Citron merasa sedih karena alat yang dibuatnya selalu saja gagal. Rena yang baru saja sampai di sana, sangat senang melihat Pichu dalam keadaan baik-baik saja. Setelah menjelaskan keseluruhan ceritanya, Rena menyampaikan bahwa kemungkinan adiknya yang membawa Dedenne tersebut. Tapi sampai saat ini belum juga menemukan adiknya yang menghilang entah kemana. Oleh karenanya Satoshi dan kawan-kawan mengajaknya untuk mencari bersama-sama. Rimu terus mengikuti Dedenne yang membawanya ke perkebunan yang lebat. Untuk sesaat dia kehilangan jejak Pokemon tersebut. Tapi Dedenne muncul lagi sambil dikejar-kejar oleh Beedrill. Dedenne kemudian melancarkan Thunderbolt untuk mengusir Beedrill. Ketika mereka mengira keadaannya sudah aman, Beedrill ternyata kembali dengan membawa banyak pasukan. Rimu berupaya kabur tapi akhirnya tersandung dan jatuh. Saat Beedrill bersiap untuk menghabisi mereka berdua, Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk menghalau serangannya. Rena sangat senang bisa bertemu lagi dengan adiknya. Sedangkan Pikachu dan Dedenne mengkombo Double Thunderbolt untuk mengalahkan segerombolan Beedrill. Setelah itu, Rimu mulai menangis sambil meminta maaf kepada kakaknya, karena meninggalkannya begitu saja. Begitu juga dengan Yurika yang menangis karena telah menemukan Dedenne lagi. Satoshi yang sudah sangat kelaparan mengajak mereka semua untuk makan dulu, dan mereka pun setuju dengan perkataannya itu. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk makan sore, hanya saja Pichu dan Dedenne terlihat kekenyangan, yang ternyata Rimu dan Yurika memberi makanan terlalu banyak kepada Pokemon tersebut. Citron dan Rena yang marah segera mengejar adik-adiknya tersebut.